ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya sahabat Star FM semuanya, kembali bersama kami ya di Star FM dan juga bersama narasumber kita, bersama Direktorat Jenderal Pajak Membangun Negeri. Oke, Bapak Andri Suryadinata dan juga Pak Andrian Mahruzi. Yap. Gini, bisa nggak sih, pernah nggak sih ada seorang wajib pajak, dia ini udah bayar pajak, justru SPT-nya dianggap nggak disampaikan gitu? Ada nggak sih seperti itu? Dia udah lapor pajak, terus udah bayar juga, tapi tidak ada seolah-olah itu tidak sampai gitu. Iya. Itu biasanya penyebabnya apa, Pak? Kalau misalnya ada, itu penyebabnya apa? Kalau dia kan ada dua sisi nih. Yang pertama kewajiban membayarkan, yang kedua kewajiban melaporkan. Oke. Nah, yang melaporkan ini tanpa membayar pun sebenarnya bisa, gitu kan ya. Karena kan nggak semua orang itu ada pajak terutangnya. Nah, ada juga yang nihil gitu kan ya. Cuman karena ada PTKP namanya, penghasilan tidak dikenakan pajak. Kalau tahun ini 54 juta untuk yang tidak kawin gitu kan ya. Jadi rata-rata per bulan itu penghasilan orang yang di bawah 4.500.000 itu tidak dikenakan pajak. Nah, cuman kan rata-rata kadang ada kebutuhan nih, kita membutuhkan NPWP ini, apakah karena kita ada interaksi dengan pihak ketiga atau ke dalam rangka kita cari kerja nih, padahal nih baru nyari kerja kok udah pakai NPWP gitu kan ya. Kita kadang ketika datang KPP, apalagi sekarang untuk register NPWP itu juga sudah bisa online. Jadi tidak perlu lagi datang KPP, kecuali hanya untuk mendapatkan kartu itu bisa KPP. Berarti misalnya kami atau saya misalnya aja nih, gajinya di bawah 4.500.000, lalu pengen buat kartu NPWP gitu, itu ya kan Pak? Itu bisa berarti? Bisa. Terus kalau misalnya kan itu nanti dilaporkan gajinya berapa gitu kan? Betul. Apakah itu dipotong nantinya? Tidak akan ada pemotongan ya? Karena dia makanya di awal misalnya gajinya cuma 3 juta tuh gitu, dan dia tidak akan dipotong gitu ya. Dia punya NPWP kartu bukan berarti dia akan dipotong gajinya gitu ya. Itu dia pikiran orang selama ini kan. Kalau misalnya aku punya ini nanti dipotong dong gajiku gitu kan. Betul. Makanya karena kan itu PTKP itu masuknya adalah standar minimal. Karena kan kita regulasi nih, ada aturan nih. Kita peraturan juga hukum itu kan sebenarnya untuk menyetarakan semua orang sama, dan pemungutnya juga tidak bisa sewenang-wenang melakukan apa-apa. Jadi ada dasar, ada pakemnya, itulah hukum itu kan. Nah, PTKP ini standar kebutuhan hidup orang minimal yang diakui oleh negara. Jadi pasti dong 4.500.000 tidak kawin ya banyak lah ya, lumayan banyak lah ya, apa segala macam. Cuman untuk persamaan itulah yang diakui secara regulasi 4.500.000. Ini setiap tahun kadang meningkat, apalagi kemarin juga ada COVID ini meningkat juga beberapa tahun yang lalu. Iya. Nah, ketika penghasilan seseorang di bawah 4.500.000, maka dia tidak dikenakan pajak. Nah, ketika kita mau registrasi atau membuat NPWP, baik datang ke KPP ataupun di KP2KP ataupun registrasi secara online, itu nanti akan ada unsur pertanyaan seperti itu. Maka kita tidak bisa menolak orang yang ingin punya NPWP. Nah, untuk memiliki NPWP ya kita berikan haknya. Cuma jangan lupa ketika setelah memiliki NPWP, terlepas itu kita ada pajak yang dipungut atau ada yang seharusnya distorkan, karena dipungut dengan distorkan sendiri kan juga sesuatu hal yang berbeda. Berbeda ya. Nah, ini terlepas dari yang dua itu, kewajiban pelaporannya adalah harus dilakukan karena ada sanksi sesuai undang-undang bagi yang tidak melaporkan SPT tahunan orang pribadi, atau ada dendanya, ada sanksi administrasinya di sana. Jadi ini perlu kehati-hatian dan kecermatan kita juga dalam melihat sisi-sisi hal-hal seperti ini. Jadi ya seperti yang Mbak bilang tadi, setiap orang yang punya NPWP akan dipotong di pajaknya, enggak. Ada PTKP yang mewadahi di sana sebagai regulator. Lalu untuk melakukan pelaporan SPT nih, dokumen apa aja sih yang diperlukan? Atau yang pertama nih, kalau misalnya ada orang yang mau buat NPWP nih, dia mungkin bingung, ribet kali tuh mau buat NPWP misalnya bilang tuh ribet banget tuh urusannya tuh mau buat kartu NPWP satu. Kemudian yang mau buat SPT, apa aja sih dokumen yang diperlukan biar jadi lengkap gitu semuanya, persyaratannya. Kalau untuk bikin NPWP, syaratnya itu sebenarnya hanya KTP. Makanya kadang kita untuk meyakini seseorang ini betul-betul wajib
nanti kan ketika kita telah menerima hak itu maksudnya menerima NPWP. Yes, ya. Datang kewajiban untuk melapor ya. SPT. Iya. Kita pengen betul-betul meyakinkan bahwa yang datang ini mengetahui hak dan kewajibannya. Iya, itu dia. Kadang-kadang kita minta bukti kalau dia yang bersangkutan itu betul-betul ada bekerja di mana, gitu, penghasilannya berapa. Tapi secara mutlak yang diatur memang hanya KTP. Nah, KTP itu register kita. Terus pelaporannya, nah seperti yang tadi juga telah kita bahas juga ya Mbak ya, itu nanti kalau dia PNS nanti ya bukti potong dari pemberi kerjanya, dari bendahara pemerintah. Kalau dia bekerja di swasta, maka itu dari yang tadi dari KTU dan segala macam ada bukti potongnya juga. Nah itulah sebenarnya nggak dilampirkan juga. Kalau dulu kan iya tuh kita lapor SPT karena datang ke kantor KTP, bawa berkas lampiran gitu kan ya, disiapin. Nah, sekarang kan itu sebenarnya, apalagi kalau kayak kami di Madinah ini kan jauh banget kan sampai balik lagi kayak gitu. Social distancing dan keluar hari ini kan agak hati-hati kita gitu, maksudnya gitu ya, agak was-was lah gitu ya. Makanya kalau dengan online ini nggak perlu lagi ada lampiran. Tapi kita kalau misalnya Mbak selaku yang bekerja tentu pengen tahu nih, saya berapa sih sebenarnya penghasilan saya setahun, karena di bukti potong 1721 itu akan kelihatan penghasilan kita setahun berapa. Kalau misalnya ada kewajiban-kewajiban lain yang dipotong di sana juga kelihatan. Kalau misalnya memang ada pajak juga akan kelihatan. Jadi kita saya sudah berkontribusi loh bagi negara ini. Nah gitu. Jadi kalau kita sudah ada bukti potongnya, kita lebih ini kita lebih tahu lah berapa sih real pendapatan kita. Oke, dan itu potongannya itu pasti berbeda-beda ya Pak ya? Misalnya sesuai dengan level dari salary yang dia dapat juga ya pastinya ya? Betul. Tadi saya mau jawab juga yang pertanyaan pertama itu, apa tuh kemungkinannya kalau misalnya ada orang yang merasa dirinya sudah lapor, sudah bayar nih. Kalau bayar kan ke bank persepsi, ada bukti tuh SSP, NTPN, SSP segala macam gitu ya. Kalau lapor kan buktinya juga lapor SPT. Orang yang sudah merasa dirinya sudah lapor SPT, tapi tiba-tiba dapat surat teguran nih, dapat surat cinta dari kantor pajak. Halus banget gitu ya. Dapat surat cinta nih, saya udah lapor loh. Nah, itu dulu misalnya kita mungkin Mbak masih ingat dulu ada yang Dropbox tuh namanya. Dropbox. Jadi orang melaporkan SPT di tempat-tempat keramaian, ada petugas kita yang di sana, kita lapor di sana tuh, ada bukti tanda terimanya. Nah, kita terus mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita yang di luar kantor yang mungkin bisa menyebabkan atau menimbulkan ada dalam maksudnya orang ini yang harusnya merasa sudah lapor atau, tapi intinya bukti sih kalau saya lihat ya. Kalau saya selama ini selalu mengatakan selama Bapak punya bukti sudah menyampaikan SPT tahunan, karena toh dimanapun kita melaporkan SPT, baik itu datang ke kantor pajak, ke tempat-tempat keramaian yang ada pojok pajak, atau kita melaporkan secara online, atau bahkan kita kirim via pos pun, via ekspedisi pun, bukti kita kirim itu adalah bukti yang menyatakan kita telah lapor SPT. Kalau berarti itu udah nyampe gitu ya. Selama tidak ada surat dari kantor pajak yang menyatakan kalau SPT yang Anda sampaikan ini tidak lengkap, kurang dan segala macam, itu secara hukumnya itu sudah tersampaikan. Bukti itulah yang saya minta tolong untuk dipegang agar kita bisa surat cinta ini bisa kita apa nih, wah ini nggak benar. Kita balas dengan balasan yang apa sih yang mendukung kita lah gitu ya, yang membuktikan bahwa kita ini udah lapor loh Pak. Kalau yang di online ini dia kadang kan kalau kertas ini kan kelemahannya ya kadang kececer segala macam tuh. Nah di online ini 5 tahun terakhir kita sudah beralih ke sana. Nah jadi ini karena kita punya akun sendiri di sana, akun bank lah, kita punya akun sendiri di DJP. Kita bisa ngetrace kewajiban kita 5 tahun yang berlalu itu ada buktinya, ada segala macamnya. Kalau kita pengen cetak lagi bisa, kita pengen buktinya dikirim lagi ke email atau ke nomor handphone kita bisa. Oke. Udah jelas banget ya. Tapi apa sih akibatnya kalau si yang punya udah punya NPWP tidak lapor SPT? Nah ini bagian yang nggak enaknya Adrian lah. Silakan. Baik sahabat-sahabat yang ada di rumah. Kalau kita
tidak atau terlambat melaporkan SPT, SPT tahunan untuk pegawai negeri Ya. atau TNI Polri yang PNS yang tadi yang 17 Ya. 70S, 1770 SS, Heeh. sama yang untuk usahawan yang 1770 apabila melewati batas waktu yang ditentukan 3 bulan setelah tahun pajak berakhir 31 Maret artinya Mbak ya, Ya. itu sanksinya 100.000 Per bulan. per tahun Oh, per tahun. karena Oh. SPT tahunan. Oh iya 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 iya. Iya iya. Untuk yang SPT tahunan badan itu 1 juta rupiah Per kalau dia tahun. terlambat atau tidak melaporkan. Ya, terlambatnya itu baik terlambat sebulan, 2 bulan, Sehari terlambat sehari. sudah 1 Oke, I see, itu dia ya. Terhambat Ya. sehari saja pun itu sudah denda sudah gitu ya. denda, udah terekor dia terlambat dan nggak bisa di lagi. Oke, dan dia pokoknya harus bayar dendanya gitu, mau 1 hari aja pun terlambatnya ya. Iya, nanti kalau dendanya itu nanti nunggu kita terbitkan namanya surat tagihan pajak dari kantor pajak. Oke. Nanti kalau apabila Bapak dan Ibu menerima surat tagihan tersebut, nanti kalau mau dibayar pajaknya nanti bisa dibuat billing namanya, kode billing. Kode billingnya ini bisa ada 2 cara. Ya. Satu bisa dilakukan oleh wajib pajak sendiri kalau dia sudah punya account di djponline.pajak.id. Nah, di situ nanti bisa klik buat billing sendiri untuk tagihan pajak tersebut. Yes. Setelah dibuat billingnya ini, kodenya ini Ya. bisa dibawa ke kantor pos atau ke Bank Sumut, di Bank Sumut ya. Baru di situ dibayarkan. Iya. Oh, di situ gitu. dibayarkan. Oh, jadi dibayarkannya di situ, bukan dibayar ketika kita bayar pajak kita itu tadi ya. Semua masuk ke kas negara. Oh, I see. Oke, Tidak oke, ada oke. yang Untuk mampu ya. pajak aja gitu ya. Betul, Iya. betul, betul. Transparansi semuanya. Transparan semua. Iya, iya, iya. Baik, baik. Baik, Pak. Kalau begitu, dari Bapak Andri maupun dari Bapak Maruzi, ada nggak sih pesan? Pasti ada nih pesan nih buat masyarakat Mandailing Natal, khususnya semua pendengar yang lagi mendengarkan kita hari ini dimanapun berada, baik itu yang sedang berada di kendaraan ya, ataupun bahkan kita bisa di orang Jakarta banyak nih yang dengerin kita ya, orang luar kota banyak yang dengerin kita dari live streaming gitu kan Pak. Ya, jadi buat sahabat-sahabat semuanya yang sedang stay bareng kita dengarkan pesan dari Bapak. Bapak Mani. Kan Pak Dian. Pak Dian duluan. Untuk seluruh wajib pajak terutama yang di wilayah Kabupaten Mandailing Natal Ya. ataupun sekitarnya yang mendengarkan Start FM ini, Ya. marilah kita melaporkan pajak kita dengan baik dan benar. Oke. Jadi tahunan itu kan harus kita laporkan agar tidak ada denda sama sekali kan. Ya. Nah, pajak yang kita bayarkan itu tidak akan lari kemana-mana, itu dari rakyat untuk rakyat juga. Oke, betul sekali. Apalagi kondisi saat ini kan kita sangat butuh sekali setiap rupiah yang dikeluarkan. Memang itu ada ikhlas nggak ikhlas mungkin bayar, tapi udah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Iya, bahkan itu ada boleh dipaksa gitu kan, karena ada undang-undang yang mengaturnya gitu ya. Iya. Iya. Kalau kita sih kita edukasi dulu Mbak, Iya. kalau yang di Maksudnya pemerintah ini bisa memaksa Bisa, masyarakat bisa, gitu bisa memaksa untuk membayar. membayar pajak Iya. bisa. Iya. Tapi kita tidak terkena pajak itu Iya. kita edukasi dulu Betul. masyarakat Betul, betul. agar meningkat kepatuhan kesadaran untuk melaporkan SPT. Betul. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tulang, muda yang ada di sana, Bu, amang buru gitu. iya, yang ada NPWP-nya, Iya. agar bisa lapor SPT-nya sebelum 31 Maret untuk orang pribadi dan badannya 30 April 2021. ya, Iya. agar tidak terkena denda Oke. sanksi administrasi. Oke. Kalau Bapak juga bilang nih lagi stay di sini nih. Itu ngapain sih sebelum Bapak ngasih pesan ya, Bapak Bapak tadi stay di sini selama beberapa hari itu iya, kan? iya, iya. Jadi sahabat Star FM semuanya, seperti yang disampaikan Pak Adrian tadi, kita mencoba kita menempuh jalan-jalan yang lebih harmonis lah untuk meningkatkan, karena ini kerjasama stakeholder kita adalah Iya. wajib pajak itu sendiri. Iya, iya. Juga pemerintah daerah masing-masing daerah Iya. yang kita naungi. Kalau kesedempuan itu ada 5 ada 2 yang wilayah kerja kita, salah satunya adalah Kabupaten Mandailing Natal. Iya. Makanya kita di awal-awal tahun ini Mbak, kita mengumpulkan seluruh bendahara
OPD yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Iya. Kita ada 23 OPD per hari, ada yang 25 OPD per hari. Kita training bagaimana bisa membuat atau meng-create sebuah bukti potong 1721A2 bagi bapak-bapak PNS kita, terutama nih PNS kita di lingkungan Pemkab Mandailing Natal yang jumlah PNS itu kalau tidak salah sekitar 6.400 orang, belum lagi yang non PNS. Jadi kita dari awal sedini mungkin kita bantu untuk meng-coaching lah, transfer knowledge atau BIMTEK lah apapun namanya, untuk agar bendahara ini bisa memberikan bukti potong itu dengan tepat waktu kepada seluruh ASN. Dan mudah gitu dia ya. Iya. Karena kan kalau kita mau lapor ASN ataupun pegawai swasta tanpa adanya bukti potong, kita nggak tahu apa yang mau kita lapor. Iya, gitu betul. Makanya kita dorong jadi sendiri. Saling memudahkan gitu ya Pak ya. Kita dorong sendiri mungkin. Jangan nanti kita tertipkan sanksi tapi kita belum ngelakuin sesuatu hal di depannya dulu. Jadi kita mencoba seperti itu sesuai dengan arahan Bapak Bupati dan Pak Sekda Mandailing Natal juga. Makanya kita sedini mungkin nih kita coba tertipkan ini. Nanti ke swasta kita juga akan bergerak seperti itu agar baik itu ke PNS ataupun yang swasta bisa segera melaporkan SPT. Bagi yang usahawan, kita juga menghimbau melalui Star FM ini agar segera melaporkan SPT tahunannya karena jangka waktunya masih ada, masih Maret, jadi agar tidak menumpuk di Maret. Betul. Nah, terkait dengan sanksi atau denda tadi, itu kalau misalnya kita dasar hukumnya pembukaan Undang-Undang 45 itu kewajiban warga negara itu hanya 2. 1 bela negara, 2 bayar pajak. Hanya itu kewajibannya. Nah, sebenarnya regulatornya jelas, cuman kan kita seperti yang sampaikan tadi, kita mencoba secara harmonis membangun sinergi dan membangun hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder kita. Betul. Apalagi di tengah situasi yang saat ini, ekonomi juga seperti ini, kita semua ada kecemasan dengan COVID segala macam. Betul. Jadi mudah-mudahan kita juga bertamu ke Star FM ini, bertemu dengan sobat Star FM semuanya dalam rangka kita pengen mendekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat, utamanya di Kabupaten Mandailing Natal. Iya, betul sekali. Itu dia sahabat Star FM semuanya. Buat kamu ya sahabat Star FM yang wajib pajak ya, yang udah pada lapor SPT, alhamdulillah ya. Yang belum ya segera ya dilengkapi berkas-berkas pendukungnya dan kamu laporkan pastinya, dan jangan lupa dong nggak cuma dilaporkan tapi dibayar. Itu dia tadi sahabat Star FM semuanya. Oke, Bapak ada lagi? Saya cuma tambahan juga. Iya, silakan. Negara kita saat ini mungkin kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendengar beberapa negara yang super power dulunya karena COVID ini ada yang resesi, ada yang harus tingkat rasio hutangnya meningkat luar biasa, bahkan itu di atas PDB nasionalnya mereka sendiri. Nah, kita kalau semuanya pasti tidak pengen negara kita makin lama makin banyak hutang dan segala macam. Nah, mari kita juga menghimbau apa yang bisa kita lakukan, kontribusi kita sekecil apapun itu, walaupun itu hanya melaporkan SPT nihil tanpa ada pembayaran. Alhamdulillah jika ada pembayaran, karena itu self assessment balik lagi ke self assessment yang Bapak Ibu semua lakukan. Kita menunggu di kantor pajak, negara menunggu bantuan dan kontribusi dari warga negara seluruhnya. Itu ya, betul sekali. Karena tadi kata Pak Maruji bahwa pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Betul sekali. Oke, sahabat Star FM semuanya, pokoknya ayo lapor SPT. Oke, sahabat Star FM, demikian ya talk show kita pada sore hari ini bersama Direktorat Jenderal Pajak DJP Membangun Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Star FM semuanya dimanapun berada. Oke, terima kasih.